Halo, selamat pagi anak-anak. Kita akan belajar di pelajaran 9 dengan tema Aku Tidak Putus Asa. Pada pertemuan kita hari ini, pertemuan pertama, kita buka dengan doa pembukaan. Tuhan Yesus, Engkaulah teladan yang nyata. Kami berterima kasih Engkau mau menjadi teladan kami. Engkau menemani kami pada saat menghadapi masalah. Kami mohon terangilah pikiran dan hati kami selama kami belajar, supaya tidak menjadi putus asa. Sebab Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Anak-anak, orang yang tabah hati adalah orang yang terbebas dari kelemahan atau ketakutan. Tidak selalu gelisah dan khawatir terhadap kesukaran-kesukaran yang dialaminya. Ia berani dan tidak gentar menghadapi setiap tantangan dari perlawanan. Agar kita juga memiliki ketabahan hati, maka lengkapilah diri kita dengan perisai iman dan ikat pinggang kepercayaan yang teguh. Kosongkanlah hati kita dari kekuatan, dari ketakutan, dan kegelisahan yang tidak layak bagi orang yang beriman berjuang sebagai wakil Allah bagi Allah dan bersama dengan Allah. Bruder Bernardus mengartikan bahwa tabah hati lebih nyata dan lebih tegas berakar dalam iman dan kepercayaan. Hal ini sejalan dengan nasihat Santo Paulus yang mengatakan, Aku hidup, tetapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristuslah yang hidup dalam aku. Kemudian pada bagian lain, beliau juga mengutip dari Filipi bab 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Bruder Bernardus juga menginginkan agar kita mengenakan perisai iman dan kepercayaan yang teguh. Bruder Bernardus menasihatkan, lengkapilah diri Anda dengan perisai iman, berikat pingganglah dengan kepercayaan yang teguh. Angkatlah mata Anda dengan panji salib dan bertabah hati seperti gunung batu yang tidak dapat bergerak. Janganlah mundur sedikit pun jika bertekad mempertahankan kehormatan Allah atau keselamatan jiwa-jiwa. Bruder Bernardus hendak menekankan bahwa segala kegiatan harus sesuai dan berdasarkan wewenang dari Tuhan Allah. Tabah hati yang penuh kehangatan mengandaikan bahwa ia terbuka dan percaya pada suatu kepercayaan yang tidak tergoyahkan dengan adanya suatu iman yang hidup dan aktif. Nah, anak-anak, tugas kalian itu nanti menghafal ayat dari Filipi bab 4 ayat 13. Nanti membuat ekspresi gerak, kemudian mengetahui tantangan yang dihadapi oleh Bruder Bernardus saat itu. Mengetahui sikap dan cara yang dilakukan Bruder Bernardus dalam menghadapi masalah. Selain itu juga, secara pribadi, kalian juga dapat menemukan tantangan dan masalah yang dihadapi saat ini. Dan mampu menemukan cara yang dilakukan dalam menghadapi tantangan dan masalahnya. Pak Andri ulangi untuk tugasnya yaitu menghafalkan ayat Filipi bab 4 ayat 13. Nah, seperti itu. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Nanti kalian hafalkan dan videokan, buatkan ekspresi gerak. Jangan lupa ya.
Anak-anak, Tuhan itu berkenan kepada orang-orang yang tabah hati. Jadi kalau kita percaya pada Tuhan, kita harus selalu tabah hati supaya Tuhan berkenan kepada kita. Setan atau hantu itu pasti akan takut kepada orang yang beriman yang selalu tabah hati. Jadi kalau kalian tabah hati, tentunya hal-hal semacam itu akan takut untuk mendekati kalian. Ingat, ketakutan dan kecemasan tidak pantas bagi orang yang beriman. Jadi, kalau kalian beriman, Pak Andre harapkan kalian tidak lagi takut maupun kecemas dalam menghadapi sesuatu. Apabila Tuhan memberikan kekuatan, segala masalah dapat kita selesaikan. Nah, percayalah itu. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Kita akan tutup kegiatan kita dengan berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya, kami bersyukur denganmu. Saat kami menghadapi masalah, denganmu kami menjadi kuat. Berkatilah kami agar lebih percaya kepadamu. Sebab Engkaulah juru dan selamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Terima kasih dan berkah dalam.